Halo semua, kembali lagi bersama saya Isabel Stefani Simanjuntak, Prodi Pendidikan Musik, Angkatan 2021, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan metode dan model desain pembelajaran dengan mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing MPD. Model dan metode desain pembelajaran yang pertama ada pengertian metode picture and picture. Metode ini ialah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan ataupun diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Model ini juga merupakan sebuah model di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk belajar. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dalam kondisi yang menyenangkan. Yang kedua ada pengertian metode examples and non-examples. Model pembelajaran ini ialah salah satu metode pembelajaran yang menggunakan media berupa gambar, foto, diagram, atau tabel yang bermuatan permasalahan. Penggunaan media tersebut disusun dan dirancang agar siswa dapat mengidentifikasi masalah. Taktik ini juga dapat digunakan mengajarkan definisi konsep. Taktik ini juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa secara cepat dengan menggunakan dua hal yang terdiri dari examples dan non-examples dari suatu definisi dengan konsep yang ada. Examples memberikan gambaran akan sesuatu yang menjadi contoh akan suatu materi yang dibahas. Sedangkan non-examples memberikan gambaran akan sesuatu yang bukanlah contoh dari suatu materi yang sedang dibahas. Yang ketiga ada pengertian metode Numbered Head Together ataupun NHT. Metode ini merupakan varian dari diskusi kelompok. Menurut Slavin, metode yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas individu dalam diskusi kelompok. Tujuannya ialah memberi kesempatan siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selanjutnya ada pengertian metode kooperatif script. Pembelajaran kooperatif script merupakan salah satu bentuk atau model metode pembelajaran kooperatif. Dalam perkembangan pembelajaran kooperatif script telah mengalami banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun pada intinya sama. Script diantaranya kooperatif script adalah skenario pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengatur interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa dengan lingkungannya sebagai individu, dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima ada pengertian metode Student Teams Achievement Divisions. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru seharusnya memperhatikan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa dan proses adaptasinya dengan lingkungan serta pengalamannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang dipandang akomodatif bagi peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa maupun aktivitas belajar, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Yang keenam ada pengertian metode kepala bernomor struktur. Metode ini merupakan model pembelajaran hasil modifikasi dari Numbered Heads Together. Model pembelajaran ini masih menggunakan nomor di kepala sebagai identitas utamanya. Bedanya adalah nomor-nomor kepala pada model ini dibuat secara berulang dan berurutan. Misalnya, dalam satu kelas terdapat 5 kelompok, dari masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Maka, nomornya adalah 1-5 untuk setiap kelompok. Yang ketujuh, ada pengertian metode jigsaw ataupun model tim ahli. Secara etimologi, kata jigsaw berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti gergaji ukir. Pola pembelajaran ini menyerupai cara kerja sebuah gergaji yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Model pembelajaran jigsaw adalah cooperative learning yang diawali oleh guru mengemukakan sebuah topik dan selanjutnya akan dibagi ke kelompok kecil. Menurut Uzar, dalam ini mengungkapkan bahwa model pembelajaran jigsaw siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang yang heterogen dan saling ketergantungan secara positif serta bertanggung jawab secara mandiri. Yang kedelapan ada pengertian metode Problem Based Instruction ataupun PBI atau pembelajaran berdasarkan masalah ataupun PBM adalah suatu model pembelajaran
yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru bagi siswa melalui proses kerja kelompok yang membutuhkan penyelesaian nyata sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan ada pengertian metode problem-centered learning. Salah satu model pembelajaran sains yang memberikan kesempatan kepada siswa agar melakukan aktivitas belajar yang berpotensi sehingga membuatnya berpartisipasi dalam belajar adalah pembelajaran yang menerapkan model problem-centered learning atau PCL. Pembelajaran ini menjadi 3 komponen, yaitu mengerjain tugas, kegiatan kelompok, dan berbagi pandangan ataupun pendapat. Yang ke-10 ada mind mapping. Mode pembelajaran mind mapping merupakan mode pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini ialah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Busana, Kepala Brain Foundation. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah dicatat, catatan yang dibentuk membuat sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Dan yang ke-11, ada pengertian metode pembelajaran artikulasi. Model pembelajaran artikulasi merupakan model yang prosesnya seperti pesan berantai. Artinya, apa yang telah diberikan guru, seorang siswa wajib meneruskan menjelaskannya pada siswa lain ataupun pasangan kelompoknya. Di sinilah keunikan model pembelajaran ini. Siswa dituntut untuk bisa berperan sebagai penerima pesan sekaligus berperan sebagai penyampaian pesan. Yang ke-12 ada make a match, belajar sambil bermain. Model pembelajaran ini opsi dari aktivitas belajar yang bisa dilaksanakan siswa dalam meraih pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Model pembelajaran adalah suatu keseluruhan rangkaian penjelasan materi, mulai dari sebelum dan sesudah pembelajaran yang dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada siswa agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode think, pair, and share. Nah, di sini ada 4 kategorial. Yang pertama ada think, pair, share atau berpikir. Berpasangan merupakan salah satu pembelajaran kooperatif. Yang kedua ada thinking atau berpikir. Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. Yang selanjutnya ada pairing. Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Selanjutnya ada sharing. Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Selanjutnya ada bermain peran atau role playing. Nah, metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Selanjutnya ada debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Selanjutnya ada metode dan model pembelajaran group investigation ataupun investigasi kelompok. Nah, model group investigation ini seringkali disebut sebagai model pembelajaran kooperatif yang paling kompleks. Hal ini disebabkan oleh metode yang memadukan beberapa landasan pemikiran, yaitu berdasarkan pandangan konstruktivistik, democratic teaching, dan kelompok belajar kooperatif. Selanjutnya, ada model pembelajaran talking stick. Model pembelajaran talking stick adalah salah satu model bentuk pembelajaran kooperatif yang menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Dalam metode ini, tongkat digunakan siswa ketika akan menjawab pertanyaan atau mengajukan pendapat saat proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya ada metode pembelajaran snowball throwing. Metode ini yang dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui sebuah permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju yang terbuat dari kertas. Snowball throwing dilakukan dengan pembentukan kelompok terlebih dahulu. Kemudian siswa membuat pertanyaan di kertas yang kemudian dibentuk seperti bola lalu dilempar ke siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Selanjutnya ada model pembelajaran bertukar pasangan. Model pembelajaran ini juga termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas cukup tinggi, di mana siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau pertanyaan.
Dan model pembelajaran bertukar pasangan ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme karena mengembangkan struktur kognitif untuk membangun pengetahuan sendiri melalui berpikir rasional. Selanjutnya ada model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE. Pembelajaran ini adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar mempresentasikan ide atau pendapatnya pada rekan yang lain. Sedangkan alat peraga kotak imajinasi merupakan salah satu jenis peraga 3 dimensi yang berbentuk kubus dan balok. Penelitian ini adalah penelitian ekspresi semu yang bertujuan untuk mengetahui pembelajaran dengan model pembelajaran SFE berbantuan alat peraga kotak imajinasi dan pembelajaran langsung sekaligus mengetahui kecerdasan sosial. Begitulah penjelasan dari metode ataupun model desain pembelajaran yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.